Perkenalkan, nama saya Mila Amalia dengan NIM 12421000068. Kelas 1C, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dengan adanya video ini sebagai salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sinkretisme? Jelaskan bagaimana sinkretisme dapat mempengaruhi masyarakat lokal. Sinkretisme adalah proses perpaduan berbagai aliran agama atau kepercayaan yang menciptakan pemahaman baru dengan menggabungkan unsur-unsur dari masing-masing tradisi. Di masyarakat, sinkretisme dapat mempengaruhi interaksi sosial dan budaya, mendorong toleransi agama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik jika dianggap merusak kemurnian ajaran. Contoh nyatanya di Indonesia adalah praktik Islam Abangan di Jawa, di mana ajaran dicampurkan dengan tradisi lokal kejawen, menciptakan identitas keagamaan yang unik. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya Arab Spring? Setelah terjadinya Arab Spring, banyak negara yang mencari cara untuk menyeimbangkan Islam dan demokrasi, maka lahirlah Islam moderat. Apa motif dari Islam moderat? Arab Spring terjadi akibat instabilitas politik pada ekonomi di negara-negara Arab, dipicu oleh korupsi, kezaliman pemerintah, dan pengangguran tinggi. Protes dimulai di Tunisia pada 2010 setelah tindakan represif terhadap rakyat seperti yang dilakukan terhadap Mohamed Bouazizi yang membakar diri sebagai bentuk protes. Setelah Arab Spring, muncullah Islam moderat bertujuan untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi, mengedepankan toleransi dan dialog antar agama. Motifnya adalah untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta menghindari ekstremisme yang dapat mengancam keamanan dan keharmonisan masyarakat. Yang ketiga, setelah Utsmaniyah runtuh, kaum Islam menghadapi penaklukan yang menyebabkan inferioritas umat. Apa faktor penyebab dan apa yang munculnya di tengah perasaan inferioritas ini? Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, umat Islam menghadapi perasaan inferioritas akibat kekalahan dan kehilangan wilayah. Faktor penyebabnya termasuk korupsi, pemberontakan internal, inflasi, dan kekalahan dalam perang melawan negara-negara Eropa yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Di tengah perasaan ini muncul gerakan Islam moderat yang berupaya menyeimbangkan ajaran Islam dengan nilai-nilai demokrasi dan modernitas. Motif dari Islam moderat adalah untuk menciptakan stabilitas sosial, mendorong toleransi antar agama, dan menghindari ekstremisme yang dapat merugikan masyarakat. Yang keempat, mengapa penaklukan Konstantinopel sangat penting? Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad, kekhalifahan Utsmaniyah mulai mengalami pengunduran. Faktor apa yang mengkontribusi pada pengunduran tersebut? Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II atau Al-Fatih sangat penting karena menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Kekhalifan Utsmani yang memperkuat pengaruh Islam di Eropa dunia. Penaklukan ini juga menguasai jalur perdagangan internasional yang strategis, memicu era penjelajahan Eropa untuk menemukan rute baru ke Asia. Setelah mencapai puncak kejayaan pada abad, Kekhalifahan Utsman mengalami pengunduran karena faktor-faktor seperti korupsi, konflik internal, kekalahan dalam perang, dan tekanan dari kekuatan Eropa yang semakin berkembang. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi juga berkontribusi pada kemerosotan kekuasaan mereka. Yang kelima, jelaskan bagaimana dinasti-dinasti kecil dapat terbentuk serta sebutkan dinasti yang memiliki kekuatan lokal yang sering terlibat dalam peperangan. Dinasti-dinasti kecil terbentuk akibat ketidakstabilan politik dan perang yang melanda kekuasaan besar seperti dinasti Abbasiyah. Ketika kekuasaan pusat melemah, daerah-daerah mulai memerdekakan diri dan mendirikan dinasti baru untuk mengelola wilayah mereka sendiri. Misalnya dinasti Idrisiyah di Maroko dan dinasti Aghlabiyah di Tunisia munculnya sebagai respon terhadap kekacauan dan kebutuhan akan pemerintah lokal yang lebih efektif.
Beberapa dinasti yang memiliki kekuatan lokal dan sering terlibat dalam peperangan termasuk yang pertama itu dinasti Idrisiyah tahun 788 sampai dengan 974 Masehi di Maroko. Yang kedua, dinasti Aglabiyah tahun 800 sampai dengan 909 Masehi yang aktif di pesisir Mediterania. Yang ketiga, dinasti Tuluniyah tahun 868 sampai dengan 905 Masehi di Mesir. Yang keempat itu dinasti Samaniyah tahun 875 sampai dengan 999 Masehi di Transoxiana. Dinasti-dinasti ini sering terlibat dalam konflik baik antar dinasti maupun dengan kekuatan luar untuk mempertahankan atau memperluas wilayah mereka. Yang keenam, bagaimana implikasi SPI pada moderasi beragama? Implikasi moderasi beragama atau SPI sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Moderasi beragama menekankan pada sikap saling menghormati, dialog berantar agama, dan penghindaran ekstremisme. Melalui pendidikan moderasi beragama, individu diajarkan untuk menghargai perbedaan, meningkatkan pemahaman antar agama, dan mempraktikkan nilai-nilai damai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penanaman nilai ini, moderasi beragama dapat mencegah radikalisasi dan kekerasan antar nama agama, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat multikultural. Yang ketujuh, apa ibroh atau pelajaran yang kamu dapat dari mempelajari SPI ini? Dari mempelajari sejarah peradaban Islam atau ibroh yang dapat diambil yaitu satu, pemahaman akar budaya, yaitu dengan mengetahui sejarah membantu memahami identitas nilai-nilai budaya yang Islam yang kaya, kompleks. Yang kedua itu pembelajaran dari sejarah, yaitu mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan umat Islam di masa lalu, memberikan pelajaran berharga untuk di masa kini. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter, yaitu dengan mempelajarinya tokoh-tokoh sejarah dalam membentuk watak dan kepribadian positif bagi generasi muda. Yang keempat yaitu rasa cinta terhadap budaya. Memahami perjuangan umat terdahulu menumbuhkan kebanggaan dan cinta terhadap warisan budaya Islam. Maka pelajaran ini penting untuk membangun masyarakat lebih toleran dan beradaban. Sekian video yang telah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.